Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Setelah ini angkanya sampai 59% hingga saat ini. Optimis satu putaran atau gimana, Mas? 59? Kata siapa? Litbang Kompas, Mas, untuk udah 60% perolehan suaranya. Oh ya? Ya kita tunggu sampai perhitungannya selesai ya, sabar. Tapi Ada info kabarnya Pak menanggapi Prabowo hasil bertemu dengan quick Pak count Jokowi sejauh ini yang paslon nomor 2 lebih unggul dari 2 paslon lainnya. Ya sekali lagi kita tunggu sampai penghitungannya selesai ya. Dibikin santai aja, dan yang paling penting situasi aman, terkendali. Tadi Itu yang juga paling sempat menyaksikan prioritas. quick count ini nggak? Karena datang ke bendara cukup lama sampai di sini. Enggak. Saya habis pulang nyoblos tadi, tidur sampai sekarang. Mas Gibran, kalau misalnya nanti sesuai ekspektasi, Pertanyaan terakhir. Ya, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini akhirnya menang. Ini apa hal pertama yang akan dilakukan oleh Mas Gibran? Tunggu saja nanti sampai perhitungan selesai ya. Jangan mendahului dulu ya. Santai-santai. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit tanggapan Gibran soal hasil hitung cepat. Tentunya Gibran memberikan tanggapan pada tanggal 14 Februari 2024 di saat dia seusai siap mencoblos. Nah, kalau kita lihat memang Prabowo Gibran lebih unggul dari calon lainnya. Anies Baswedan mencapai 24% dan Ganjar 17%, sedangkan Prabowo Subianto lebih tinggi mencapai 57%. Nah, teman-teman, namun Gibran mengatakan bahwasanya hasil tersebut ya kita tunggu saja dari KPU. Nah, sehingga kita mengetahui nanti apa hasilnya. Namun ini beberapa hari kita lihat memang Gibran dan Prabowo lebih unggul setiap daerah. Apakah ini benar atau tidaknya? Mungkin teman-teman sudah melihat hasil dari hitung cepat yang ditampilkan berbagai media. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Hasil hitung cepat Pilpres di tahun 2024, provinsi Prabowo dominan, Anies masih unggul di DKI Jakarta. Nah, di sini kita heran bahwasannya bisa-bisanya Anies Baswedan masih unggul di DKI Jakarta, padahal Anies Baswedan mempunyai kejanggalan di sana selama dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, ya sudah, itu kan hak masyarakat siapa yang dipilih dan siapa tidak dipilih, karena kita berbeda-beda pilihan dan beda perspektif pandangan terhadap tiga calon tersebut. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan hitungan cepat pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut hitung cepat dilakukan Indikator Politik Indonesia, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran tetap unggul, cukup dominan dibandingkan para pesaingnya nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo. Memang saya lihat memang setiap media juga menampilkan bahwasannya Prabowo lebih unggul dari dua calon lainnya. Apakah teman-teman menganggap ini kecurangan? Itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau kita lihat masa kampanye Ganjar memang banyak sekali antusias masyarakat. Bahkan di GBK juga dipenuhi para pendukung Ganjar. Apakah ada permainan di belakang? Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman, mungkin sudah tahu hasil hitung cepat, tetapi ini kan belum pasti. Ini kan bisa ditentukan dan bisa dipalitkan nantinya ketika KPU mengumumkan siapa pemenangnya yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Kita sabar saja seperti apa yang dikatakan oleh Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Gibran juga heran bahwasannya hasil tersebut sampai 57%, apakah dia sombong atau tidaknya, tetapi dia mengatakan bahwasannya kita santai saja, kita tunggu saja pengumuman dari KPU. Berdasarkan hasil hitung cepat, sementara yang masuk hingga 3 jam setelah pemungutan suara tertutup, pasangan Capres dan Cawapres Pak Prabowo Gibran unggul lebih diperoleh 58%. Nah, ini naik lagi teman-teman. Kalau kita lihat memang sebagai lembaga-lembaga survei lainnya mungkin agak berbeda. Kalau kita lihat per jamnya, karena pungutan suara belum terkumpul.
belum dilaporkan kepada KPU. Nah, paslon ini berhasil unggul di 10 wilayah berdasarkan pembagian wilayah sampel dari hasil hitung cepat Pilpres di tahun 2024 yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan hanya unggul di wilayah DKI Jakarta bila merujuk hasil penghitung cepat di Pilpres di tahun 2024 yang dihelat Indikator Politik Indonesia. Adapun paslon Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan peroleh suara 25%. Menurut rilis Indikator Politik Indonesia, paslon Ganjar Mahfud berada di posisi paling bawah dengan 16,45% suara hingga pukul 4:10 WIB. Nah, itu kan berbagai daerah, teman-teman. Di sini kita melihat di daerah Jakarta, Anies Baswedan lebih unggul dari dua calon tersebut. Wah, wajar saja karena dia sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Tetapi kalau kita lihat, apakah warga DKI Jakarta tidak menyadari selama kepemimpinan Anies Baswedan? Nah, teman-teman, jangan pernah terpengaruh dengan janji-janji manis. Belajarlah dari masa lalu. Apakah Anies Baswedan bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta? Itu kembali lagi kepada teman-teman. Saya tidak ikut campur karena kita berbagai daerah. Hingga pukul 4, Indikator Politik Indonesia melaporkan jumlah suara yang telah masuk dalam hitung cepat Pilpres di tahun 2024 sudah mencapai 57% kepada Prabowo Subianto. 3 partisipasi publik dalam Pilpres di tahun 2024 menurut hasil hitung cepat Pilpres di tahun 2024 menurut indikator mencapai 84,38%. Nah, kalau kita lihat memang hasil tersebut apakah masuk akal, teman-teman? Saya tidak menyatakan tidak masuk akal atau tidaknya, tapi kalau kita lihat di media sosial banyak yang melakukan kecurangan. Saya tidak tahu apakah kecurangan di paslon nomor 1, paslon di nomor 2, paslon nomor 3. Itu kembali lagi kepada teman-teman, apakah ini benar atau tidaknya? Ya, tidak. Intinya kita tunggu saja nanti di laporan di KPU siapa pemenangnya di tahun 2024 ini. Tentunya kita harus memberikan apresiasi setiap calon. Mereka sudah berjuang, apalagi Ganjar Mahfud. Mereka orang baik menurut saya yang berjuang saat ini, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi dengan hitung cepat. Nanti sebelum-sebelumnya memang kalau kita lihat dari Pilpres di 2019 tidak jauh memang dari hasil dari hitung cepat. Tapi kita tunggu saja. Ada momen yang menurut saya masih saya ingat pada tahun 2019, Prabowo sempat merayakan hasil hitung cepat bahwasannya dia lebih unggul daripada Jokowi. Tetapi kita tunggu beberapa hari lagi bahwasannya Prabowo kalah dari Jokowi. Nah, jadi menurut saya ini belum hasil yang bisa dinyatakan Prabowo menang, tapi kita tunggu saja nanti di tahap sebelumnya yang akan dilaporkan oleh KPU. Nah, di sini kita bisa melihat wilayah jumlah TPS Sumagot 47,% dan Anies Baswedan menjumlah 44,76%, Prabowo Subianto 45,92%, sedangkan Ganjar hanya 9,32%. Nah, saya tidak membacakan semua teman-teman, tapi saya ini secara logika saya bahwasanya menurut saya antusias masyarakat selama kampanye bahwasanya kepada Ganjar masa hanya 9,72%. Apakah ada kecurangan atau permainan di hitung cepat ini? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya, teman-teman. Menurut saya, siapapun nanti pemimpin di tahun 2024 ini, saya harap adalah menjalankan visi dan misi dan program-program dan tidak ada kecurangan, bukan hanya kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan negara dan mesejahterakan negara, mesejahterakan masyarakat. Bukan hanya kepentingan pribadinya sendiri. Kita doakan saja pemimpin ini nanti mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, kita doakan saja adalah pemimpin yang emang integritas yang tinggi. Dan ya, kita lihat saja teman-teman. Saya melihat memang kalau Prabowo, saya berpikir-pikir sih kalau dia menjadi pemimpin. Tapi ya, kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa.
Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.